Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita kebenaran yang memberkati saya ketika saya merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan sampai pasal yang ke-7. Bagaimana ketika bangsa Aram mengepung bangsa Israel dan mereka terancam mengalami kelaparan karena tidak memiliki makanan lagi. Sehingga Raja Israel dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini berasal dari Allah. Mengapa aku harus berharap kepada Dia lagi? Tetapi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Nabi Elisa menyampaikan firman Allah kepada Raja Israel bahwa pada saat yang seperti ini besok hari di pintu gerbang Samaria, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan seharga sesikal. Tetapi abdi Allah atau pengawal daripada raja itu dia berkata, sekalipun Allah yang telah membuat tingkap-tingkap langit, sekalipun Allah Maha Kuasa, masakan hal ini akan terjadi? Dan Nabi Elisa berkata bahwa ini akan terjadi, tetapi engkau hanya akan melihat dengan matamu sendiri dan engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan kita tahu peristiwa ini akhirnya Allah memakai 4 orang yang berpenyakit kusta, di mana mereka tidak boleh berada di dalam kota. Mereka juga tidak boleh berada di perkemahan orang Aram karena pasti mereka akan dibinasakan. Tetapi timbul iman dalam hati mereka. Mereka berkata, kalau kita diam di sini kita akan mati. Kalau kita masuk ke kota kita juga akan mati. Tapi kalau kita pergi ke perkemahan orang Aram, kalau kita akan mati di sana, kita akan mati. Tetapi kalau kita dibiarkan hidup, maka kita akan hidup. Dan akhirnya ketika mereka masuk ke perkemahan orang Aram, ternyata Allah telah membuat kegemparan di tengah-tengah perkemahan orang Aram. Dan mereka ketakutan dan mereka meninggalkan perkemahan dengan membiarkan barang-barang baik emas, makanan dan lain sebagainya. Sehingga ke-4 orang yang berpenyakit kusta ini mereka bisa diberkati dengan melimpah-limpah. Dan akhirnya mereka sadar mereka tidak bisa menikmati berkat ini secara sendiri. Dan mereka pergi memberitahukan ke kota. Dan apa yang terjadi, apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa itu terjadi. Ketika terjadi kegemparan di kota Samaria dan akhirnya sesukat tepung yang terbaik itu berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal itu terjadi. Dan ajudan itu hanya melihat karena dia mati diinjak-injak oleh orang-orang yang begitu banyak. Kebenaran apakah yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, kalau kita mengalami penderitaan, itu bukan berasal dari Allah. Malapetaka itu bukan berasal dari Allah. Jangan kita menjadi sama seperti Raja Israel. Malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Sehingga mengapa aku harus berharap kepada Dia lagi? Sebagai orang percaya, mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan menyalahkan Allah. Dan kita jangan berhenti untuk berharap kepada Dia. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita orang-orang yang benar. Memang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua kemalangan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar pasti akan dipelihara. Dan firman Allah itu digenapi dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, mereka akhirnya diberkati, mereka tidak ditinggalkan, Tuhan memelihara mereka. Tuhan memelihara juga ke-4 orang yang berpenyakit kusta. Mereka diberkati, mereka memperoleh makanan, bahkan mereka menjadi berkat juga bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berharap lagi kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada firman Allah, akan bernasib sama seperti ajudan daripada raja. Kiranya Tuhan tolong kita agar supaya kita tidak menjadi sama seperti ajudan raja yang akhirnya mengalami kebinasaan oleh karena dia tidak beriman dan tidak berharap lagi kepada Allah.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.